Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang karakterisasi zat padat dengan teknik difraksi atau dengan XRD. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama berkaitan dengan gambar hasil karakterisasi. Nanti akan saya tunjukkan beberapa gambar mana yang termasuk hasil karakterisasi dengan XRD. Lalu manfaat karakterisasi, teknik karakterisasi. Jadi ada beberapa teknik karakterisasi secara sekilas nanti juga akan dibahas. Lalu kita akan fokus di difraksi sinar X ya. Nanti teknik yang lain akan kita bahas pada video yang lain. Lalu analisis hasil XRD dan soal serta pembahasan ya, menentukan indeks Miller dan jarak antar inti. Nah, ini beberapa contoh gambar yang nanti kita bahas. Ini gambar dari instrumen XRD. Video ini nanti akan saya upload di bit.ly dosen kimia di YouTube kami ya. Oke. Ini adalah materi-materi sebelumnya, materi minggu kemarin berkaitan dengan jenis kristal ya. Nanti Anda bisa jawab dengan pause, lalu Anda lanjutkan ya untuk mengingat materi sebelumnya. Nah, ini adalah materi pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang karakterisasi zat padat ya. Lalu bagaimana cara mengetahui fase kristal, teknik karakterisasi. Oke, silakan dijawab ini ya. Gambar hasil karakterisasi dengan instrumen apa? Ini ada beberapa gambar hasil karakterisasi mulai dari A sampai dengan F ya. Oke, bisa dijawab. Anda pause lalu Anda jawab. Oke, saya anggap Anda sudah menjawab. Yang A ini merupakan hasil karakterisasi dengan XRD ya. Lalu yang B ini menggunakan FTIR. Kalau XRD itu ada intensitas dan 2 theta atau derajatnya ya. Ini FTIR, ada bilangan gelombangnya. Nah, nanti kita fokus di XRD ya, video ini. Kalau ini dengan UV vis, ini TGA DTG. Kalau yang E ini dengan TEM ya, ini sama-sama mikroskop ya. E dan F ini elektron mikroskop, tapi E ini dengan TEM sedangkan F ini dengan SEM. Kita mulai dengan aksiologi dulu ya. Manfaat karakterisasi zat padat. Yang pertama, mengetahui jenis fase zat. Fase zat yang disintesis itu bagaimana ya. Jadi padatan itu ada beberapa fase zatnya ya. Nah, cara mengetahuinya ya dengan menggunakan karakterisasi zat padat ya. Lalu kemurniannya, struktur, komposisi, berbagai gugus fungsi yang terkandung, morfologi, permukaannya, dan sifat-sifatnya seperti sifat mekanik, magnet, dan juga sifat listriknya. Yang kedua, mengetahui hasil sintesisnya itu atau reaksinya itu sudah berhasil atau belum. Nah, jadi tidak sekedar klaim, ada bukti. Interaksi berbagai bentuk energi dengan partikel, dengan materi yang bentuk energi atau partikel ya, dengan materi yang akan dikarakterisasi. Ini merupakan teknik karakterisasi ini menggunakan prinsip ini ya. Interaksi berbagai bentuk energi atau partikel, ini bisa dalam bentuk kalor, medan elektromagnet, foton, neutron, elektron, ataupun ion. Nah, ini diinteraksikan dengan material atau zat padatnya atau dengan kristal ya.
Jadi teknik karakterisasi zat padat ini didasari oleh interaksi antar sumber energi. Nah, ini semuanya ini adalah sumber energi atau partikel ya. Jadi partikel itu bisa bertindak sebagai gelombang. Nah, gelombang nanti juga ada persamaan Einstein itu ya. E sama dengan mc kuadrat atau juga persamaan yang lain. E sama dengan, nah kalau gelombang itu yang ini ya. E sama dengan H ketetapan Planck ya, dikali dengan C per lambda ya. Jadi gelombang pun ini bisa bertindak sebagai energi. Nah, rumus E yang lain ya, rumus E yang lain itu delta ya, delta M, nah, perubahan massa dikali dengan C kuadrat. Nah, jadi perubahan massa yang sedikit itu bisa mengakibatkan perubahan energi. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini aplikasinya misalkan pada kimia inti dan radiokimia ya. Nah, sudah saya buatkan juga videonya ya. Tinggal Anda lihat di dosen kimia ya, bit.ly dosen kimia. Lalu teknik karakterisasi ini dikelompokkan menjadi 4. Ada 4 teknik karakterisasi secara umum. Yang pertama adalah teknik difraksi. Ini kita akan fokus di sini ya. Lalu teknik mikroskopi, teknik spektroskopi dan analisa termal. Jadi teknik difraksi pun ada berbagai macam. Begitupun dengan mikroskopi dan spektroskopi. Kali ini kita akan fokus di sinar X ya. Nah, difraksi ini bisa difraksi sinar X atau difraksi neutron. Difraksi sinar X ini berfungsi dalam menentukan jenis ikatan, analisis unsur, nah, ini cacat kristal, struktur kristal, unit sel dan geometrinya, kristal atau amorf, nah, identifikasi fasa. Nah, ini nanti kita juga akan aplikasikan di sini identifikasi fasa. Di sini ada istilah struktur kristal ya. Apa bedanya struktur kristal dengan struktur atom? Nah, ini kadang orang masih bingung ya. Ada struktur kristal, ada struktur atom. Nah, ini bedanya apa ya? Kalau struktur atom itu berhubungan dengan jumlah proton dan neutron di dalam inti atom, serta jumlah dan kemungkinan distribusi elektron penyusunnya. Nah, ini contoh dari struktur atom ya. Ini struktur atom. Jadi ada inti atom ya, di tengah-tengah dan elektron ya, itu berada pada kulit-kulitnya ya, pada orbitalnya ya. Sedangkan struktur kristal ini bisa dilihat pada cover dari buku kami ya. Nah, ini adalah struktur kristal kubus ya, atau bahasa Inggrisnya kubik. Kristal sederhana, kubus sederhana, kubus berpusat badan dan kubus berpusat muka ya. Nah, ini pun sudah saya buatkan videonya. Teknik difraksi. Teknik difraksi digunakan untuk memperoleh gambaran lengkap struktur zat padat yang meliputi sistem kristal, kelompok ruang, dimensi sel satuan, koordinat atom, dan distribusi kerapatan elektron yang sebenarnya di sekitar atom. Jadi teknik difraksi tersebut melibatkan sumber energi seperti sinar X, elektron, ataupun neutron. Yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan sinar X. Nah, ini pun banyak terdapat XRD di berbagai universitas, ya. Misalkan di UNESA, di ITS, apalagi di ITB, insya Allah ada ya. Pada pembahasan ini, ulasan yang disampaikan dibatasi pada difraksi sinar X, atau yang lebih dikenal dengan X-ray diffraction. X-ray diffraction ini sering digunakan untuk mengidentifikasi fase kristal dan struktur kristal
Nah, tadi ya sudah dijelaskan struktur kristal itu susunan atom atau partikel dalam bahan padat kristalin. Nah, ini beda dengan struktur atom. Jadi struktur kristal beda dengan struktur atom. Teknik XRD merupakan metode yang tidak merusak. Nah, jadi kalau Anda punya sampel dilakukan analisis dengan menggunakan teknik XRD, itu sampelnya tidak rusak. Artinya apa? Sampel masih dapat digunakan untuk analisis yang lain. Alat XRD ini secara garis besar seperti ini, teman-teman. Ada X-ray tube, tabung X-ray. Jadi di sana bisa menghasilkan sinar X, ya. Sinar X lalu dilewatkan melalui kolimator. Nah, kolimator ini untuk menghasilkan sinar X dengan panjang gelombang tertentu. Sehingga hanya dengan panjang gelombang tertentu tersebut dikenakan pada kristal. Setelah kena kristal, ini ada yang didifraksikan, gampangannya dibelokkan atau dipantulkan dengan sudut tertentu. Ada juga yang diteruskan. Kalau yang di pojok ini adalah gambar-gambar ya, diteruskan. Jadi, penghamburan sinar X oleh unit-unit kristal akan menghasilkan pola difraksi yang digunakan untuk menentukan susunan partikel pada kisi padatan atau kisi kristal. Ini seorang ilmuwan lalu kristal itu dapat bertindak sebagai kisi sinar X. Jadi ketika seberkas sinar X, nah ini ada seberkas sinar X yang mengenai kisi kristal, akan terbentuk sejumlah bayangan dengan intensitas yang berbeda-beda. Pada aplikasi difraksi, hanya panjang gelombang sinar X yang pendek. Ya, jadi panjang gelombang sinar X itu rentannya, ini ya, antara 1 kali 10 pangkat min 11 sampai dengan 10 pangkat min 8 meter. Jadi yang digunakan itu rentannya ini ya, 10 pangkat min 11. Jadi dengan panjang gelombang yang pendek saja yang digunakan. Yaitu beberapa angstrom sampai dengan 0,1 angstrom. Ini setara dengan 1 kilo elektron volt. Atau sampai 120 kilo elektron volt. Kenapa? Karena panjang gelombang sinar X dengan panjang gelombang ini teman-teman, ini setara dengan ukuran atom. Maka sinar X tersebut sangat ideal digunakan untuk membaca struktur dari susunan atom-atom di dalam suatu bahan atau material. Nah, ini ya struktur atom-atom, ini Anda bisa lihat lagi videonya. Ini struktur atom-atom membentuk kubus sederhana. Kalau ini berpusat badan, ini berpusat muka. Sinar X yang berenergi tinggi ini dapat menembus hingga ke bagian dalam. Nah, ini dapat tembus ke bagian dalam dari material sehingga dapat memberi informasi tentang struktur susunan atom-atom dari material itu secara utuh. Bukan hanya permukaannya saja. Pola difraksinya, ya, pola difraksinya adalah pola gelap terang. Nah, seperti ini ya, pola gelap terang. Dari sinar yang dipantulkan akibat interaksi berkas sinar yang saling melemahkan dan menguatkan. Berkas dari 2 atau lebih sinar. Nah, ini ada berkas ini, berkas sinar, ini 2 atau lebih sinar dengan panjang gelombang dan fase gelombang yang sama akan menghasilkan pola terang. Ya, karena berkas-berkas sinar tersebut saling menguatkan. Nah, ini pola terang ya. Nah, karena apa? Karena saling menguatkan. Sementara itu, berkas 2 atau lebih sinar dengan fase berbeda. Kalau fasanya berbeda, walaupun panjang gelombangnya sama, akan menghasilkan pola gelap. Pola gelap.
Karena apa? Karena terjadi pelemahan, ya. Oke, ini adalah tadi ya pantulan dari gelombang sinar X. Kalau ini bidang gelombang datang, ini pantulannya. Jika suatu material ditumbuk oleh berkas sinar X, ini adalah material-materialnya, tumbuh oleh berkas sinar X monokromatik, ya, sinar X dengan panjang gelombang tertentu, maka sinar X tersebut dapat dipantulkan oleh atom-atom penyusun material sesuai dengan hukum pemantulan sinar tampak oleh cermin. Nah, ini ya, menggunakan hukum Bragg. Apabila atom-atom pada material tersebut tersusun dengan rapi dan berulang, nah, berarti ini ciri dari material kristalin, ya, tersusun rapi dan berulang, maka akan diperoleh pola pantulan yang berulang serta mengikuti prinsip difraksi sinar tampak oleh celah sempit. Nah, ini celahnya ini sempit karena ini jarak antar inti-inti atom, ya. Jadi susunan atom-atom yang teratur seperti itu tidak terdapat pada material yang bersifat amorf. Nah, kenapa? Karena pada material amorf atom-atom penyusunnya tersusun secara acak. Apabila ada keteraturan susunan pada material amorf, maka keteraturan tersebut hanya terjadi atau ada dalam jarak yang sangat pendek dan daerah yang sangat kecil saja. Oleh karena itu hanya material yang bersifat kristalin, ya, hanya material yang bersifat kristalin saja yang dapat menghasilkan pola difraksi yang menunjukkan struktur kristalinnya, sedangkan fasa amorf tidak dapat. Berkas sinar yang dipantulkan oleh dua buah bidang pemantul. Nah, ini bidang-bidang pemantul, teman-teman, ya. Nah, ini bisa berupa inti-inti atom atau lebih, dipantulkan oleh dua buah bidang pemantul atau lebih, hanya akan saling menguatkan, ya, saling menguatkan apabila mengikuti hukum Bragg, ya. Ini hukum Bragg-nya. Nah, N kali lambda sama dengan 2D sin theta. N di sini adalah orde sinar X tentunya, ya. Nah, ini merupakan bilangan bulat mulai dari 1 dan seterusnya. Lambdanya ini adalah panjang gelombang dari berkas sinar X. Jadi panjang gelombangnya itu kisaran Armstrong, ya. Ini sesuai dengan diameter atom, ya. Diameter atom ini juga kisaran Armstrong atau 10 pangkat min 10. Lalu tetanya di sini adalah sudut pantulan. Ini adalah 90 derajat dikurangi sudut normal. Nah, ini tetanya, ya. Teta. Ini adalah sudut pantulan. D, nah, D-nya ini jarak antar bidang pemantul. Berdasarkan indeks Miller, video sebelumnya sudah saya bahas tentang indeks Miller, ya. Bagaimana menentukan indeks Miller atau HKL-nya, dan panjang sisi dapat ditentukan jarak. Nah, dari dua data ini, indeks Miller dan panjang sisi, ini bisa ditentukan jarak atau D, jarak pantul tadi itu, ya, jarak antar bidang pantulnya yang tegak lurus antara dua bidang yang berdekatan dari suatu kumpulan bidang dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Oke, kalau ini rumus umum, ya. Umum untuk berbagai jenis kristal. Berbagai jenis kristal. Kalau ini untuk sistem kubus atau kubik, ya. Kenapa? Karena di dalam sistem kubus itu A, B, dan C-nya itu sama, ya, panjangnya sama. Nah, sehingga dapat ditentukan D sama dengan A dibagi dengan akar H kuadrat, K kuadrat, ditambah K kuadrat, ditambah L kuadrat. Nah, ini adalah indeks Miller, ya, indeks Miller tadi yang di sini ini. Nah, ini adalah indeks Miller, HKL. Ini gambar dari kubus, ya. Ini adalah A, B, C. Nah, kalau untuk kubus perlu diingat, ya, panjang A, B, dan C-nya sama. Kalau ini adalah
sudut-sudutnya ya, sudut alfa, beta, dan gamma. Contoh, nah ini contohnya ya. Ini adalah gambar dari pola XRD dari Ki yang diimpregnasikan pada silika mesopori. Puncak karakterisasi K2O, nah ini walaupun ini awalnya ini bentuknya Ki silika mesopori, tapi ketika berada di udara bebas, nah ini atau bisa menghasilkan K2O ya. Teroksidasi ya. Nah, K2O-nya ini bentuknya kristal kubik. Lalu bagaimana nanti cara membaca ini ya, membaca indeks Miller-nya dan bagaimana menentukan D-nya ya, nanti ya. Ini caranya ya. Jarak D antar bidang pada kisi kristal kubus. Nah, tadi sudah dibahas, kubus itu jaraknya menggunakan yang ini ya. Kalau ini untuk yang umum. Oke, contoh ini ya. Ada bidang. Nah, ini kalau ini bidangnya bidang 100 ya, 100. Kenapa 1? Karena bidang ini terdapat pada sumbu X ya. Dan 1. Nah, ini 1 kali ya. Kalau misalkan berada di sini ya. Nah, misalkan ya berada di atau di bagian sini. Nah, 2 kalinya maka ini 2. Karena ini 1 kalinya maka 1 ya. Ini 100 ya. 0 di sini X-nya, jadi ini maaf, ini X-nya 1 ya. Ini XY ya. X, Y dan Z. Oke, X, Y dan Z ya. Sedangkan tidak ada pada sumbu Y-nya dan juga tidak ada pada sumbu Z-nya, berarti 0. Kalau ini 1, 1, 0. Di X ini 1, di Y ini 1, ya, ada pada sumbu Y dan tidak ada pada sumbu Z. Ini di sumbu Z-nya nggak ada. Nah, ini berarti 1, 1, 0. Ya, indeks Miller-nya 1, 1, 0. Ya, jadi rumus kubus untuk D-nya itu adalah A dibagi dengan A ini panjang sisinya ya. Lalu dibagi dengan akar dari H kuadrat ditambah K kuadrat ditambah L kuadrat. Untuk bidang dengan indeks Miller 100, maka nilainya sama dengan A. Nah, kok bisa ini? Nah, ya tinggal dimasukkan karena ini nilainya 1, maka ini adalah A dibagi dengan akar ya 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya berarti 1 ya. Begitupun yang lain ya. Yang lain berarti di sini ya. Nah, ini bisa kita ketahui ini A dibagi 1 kuadrat. Oke, kita masukkan di sini ditambah dengan 1 kuadrat berarti 2 ya. Oke, berarti untuk ini berarti A per akar 2. Bagaimana dengan ini? Ya, tinggal dimasukkan ya. Ini 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti untuk di sini adalah A dibagi dengan akar 3. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu soal tentukan indeks Miller. Indeks Miller bidang dan jarak ya. Jarak atau D antar bidang pada kisi kristal kubus. Oke, kita tentukan ya. Jadi di sini ada, oke, ini berarti kena sumbu X-nya, ya, kena sumbu X. Nah, X berarti di sini 1 ya, sumbu X-nya kena di 1. Oke, sumbu Y, oke ini adalah sumbu Y. Sumbu Y-nya, nah kalau ini di sini 1. Berarti ini 2 kalinya ya, 2 kalinya berarti ini adalah 2. Nah, pada sumbu Y-nya 2. Lalu pada sumbu Z-nya karena nggak ada yang kena sumbu Z ya, maka di sini adalah 0.
Nah, berarti ini adalah 1, 2, 0. Sekarang identifikasi fase kristal. Jadi aplikasi difraksi sinar X dalam mengidentifikasi fase suatu bahan adalah contoh yang paling sering digunakan. Pola difraksi suatu fase tertentu ini bersifat khas seperti pola sidik jari manusia. Ya. Jadi pola difraksi yang dihasilkan oleh sampel yang diukur, nah, tadi contohnya ya, ini ada intensitas, ada 2 theta atau bisa juga menggunakan data D, ya, dibandingkan dengan database pola difraksi fase yang telah diketahui. Biasanya yang tersedia dalam format PDF, ya, powder diffraction file. Pola difraksi sinar X dari suatu material kristalin bersifat khas sesuai dengan struktur kristalnya serta atom-atom penyusunnya, ya, sesuai dengan struktur kristalnya dan atom-atom penyusunnya. Dengan mengukur intensitasnya dari garis difraksi dan membandingkan dengan standar, nah, standar ini tadi dalam bentuk PDF, maka analisis kuantitatif dari campuran kristal dapat dilakukan. Nah, metode pembandingan fase nanti itu bisa menggunakan manual atau menggunakan teknologi komputer, ya, dengan program search and match. Nah, ini yang banyak tersedia ya. Beberapa contoh dari program tersebut adalah Philips Expert Height Score dan lain sebagainya ya. Ada banyak. Nah, ini tadi ya contoh dari difraktogram XRD. Ini gambar ini merupakan difraktogram hasil reaksi antara Al2O3. Oke, ini Al2O3. Hasilnya demikian. Dengan MgO, kalau Al2O3 difraktogramnya ini. Kalau MgO saja, ini difraktogramnya itu ini ya. Jadi ada puncak-puncak, MgO itu di sini, di 2 puncak ini. Lalu Al2O3 ini ada banyak puncak. Nah, ketika direaksikan itu membentuk MgAl2O3. Nih ya, MgAl2O3. Jadi reaksi antara Al2O3 dan MgO membentuk MgAl2O4 ini dapat dimonitor menggunakan difraksi sinar X. Mula-mula campuran reaksi Al2O3 dan MgO menghasilkan pola difraksi sinar X yang merupakan gabungan dari masing-masing fase murninya. Nah, ini merupakan gabungan dari murninya ya. Gabungan dari ini murni ya, MgO saja atau ini Al2O3. Nah, ini merupakan gabungan MgAl2O4 ini merupakan gabungan dari MgO dan Al2O3. Lalu selama proses reaksi terbentuk pola pantulan baru. Ini gambar A dan B ya, terbentuk pola pantulan baru yang merupakan gabungan pola Al2O3 dan MgO. Ini ada pola pantulan baru. Kalau ini kan polanya masih sama ini ya. Ini dengan ini sama polanya. Begitupun dengan ini. Nah, ini sama, menunjukkan adanya fase Al2O3 ya. Nah, pola barunya, nah ini pola baru, nah, belum ada ini sebelumnya, baik itu di MgO ataupun Al2O3 ini belum ada. Nah, begitupun yang di sini ya, ini juga belum ada. Nah, kalau ini, nah ini, oke, yang sebelah sini. Nah, ini sudah ada ya. Nah, begitupun dengan ini ya. Ini ada 2 kan ya. Ada 2 puncak tertinggi ya. Nah,
Ini ada di MgO dan saya buat 2 saja ini. Nah, ini ada ya. Jadi ini pola gabungan-gabungannya. Oke, seperti itu. Contoh yang lain. Ini hasil penelitian saya ketika saya S2 di ITS ya. Contoh hasil XRD pola difraksi sinar X dari K3PO4. Ini K3PO4. NZ ini adalah natrium ZSM5. Nah, lalu di sini ada kode-kode ya, ada NZK5, 10 dan 15. Ini merupakan K3PO4 yang saya impregnasikan kepada natrium ZSM5 ya. Natrium ZSM5 menghasilkan pola difraksi ini. Jadi semuanya baik itu K3PO4-nya ataupun NaZSM5 murninya. Nah, sebelum saya campur ini ya. Jadi saya buat NaZSM5, setelah itu saya impregnasikan dengan K3PO4. Ini adalah katalisnya, K3PO4-nya. Katalis, sedangkan NaZSM5 ini adalah pendukung katalis. Nah, setelah saya impregnasikan, ini menghasilkan pola seperti ini. Jadi ini pola difraksi ZSM5 ini. Ya, yang saya beri tanda ini adalah pola difraksi ZSM5 dengan tipe struktur ini ya, MFI. Ini menurut Zhu dan kawan-kawan. Nah, ini ZSM5 ini buatannya Zhu. Pola difraksinya seperti ini hampir sama dengan buatan saya. Kalau ini buatan saya. Begitupun setelah saya impregnasikan dengan K3PO4. Nah, ini polanya hampir sama. Jadi saya menggunakan XRD ini dalam tesis saya untuk mengetahui pola difraksi dan persentase kristalinitas dari sampel. Bagaimana untuk mengetahui persentase kristalinitas dari sampel? Nah, ini bisa dengan cara seperti ini, dibuat suatu tabel dari NZ sampai NZK15. Puncak yang tertinggi, misalkan ya, salah satu puncaknya, terutama yang itu khas menunjukkan ZSM5, ini pada 23,1 atau sekitar itu. Ini yang kita jadikan patokan ya. Oke, ini adalah NZ saya sebelum dicampur dengan K3PO4. Yang tertinggi ini terdapat pada ini ya, pada 2 theta 23,1. Nah, ini 2 theta 23,1. Jadi inilah ya, ini nanti yang saya gunakan sebagai puncak yang di sini ini yang saya gunakan sebagai standar pembanding ya, standar pembandingnya. Hasil dari XRD itu kita tahu intensitasnya. Oh ya, ini yang kadang sering mahasiswa keliru ya. Ini ditulis intensitas saja tanpa ada angka-angkanya. Kenapa? Karena ini saya gabungkan dari banyak difraktogram. Nanti kalau ditulis angkanya malah tidak sesuai ya. Nah, tidak sesuai. Kalau ini 2 tetanya memang sudah sesuai. Kalau pada intensitasnya ini bukan berarti yang ini yang di atas ini intensitasnya lebih tinggi dari sini, enggak juga ya. Ini karena itu tidak berskala pada ini ya, sehingga tidak ditulis angka-angkanya ya. Jadi ini saya gunakan sebagai standar pembanding NZ-nya ini karena belum saya campur dengan K3PO4. Ini puncaknya tertinggi ya. Nah, puncaknya tertinggi. Intensitasnya sekian. Jadi untuk mencari persentase kristalinitas, tinggal kita cari ya intensitas pada berbagai bahan ini ya. Berbagai bahan yang tadi K3PO4 yang sudah saya impregnasikan pada NaZSM5. Nah, ini ya 3 bahan ini. Jadi ini punya intensitas sekian, nanti ini dibagi dengan ini ya. Hasilnya ini ya. I dibagi dengan I0. Jadi ini I0-nya adalah ini ya. Ini adalah I0, 376,70, ini adalah I0. Dengan anggapan ini adalah
persentase kristalinitasnya ini adalah 100. Nah, untuk mencari yang lain berarti ini dibagi dengan I0. Nah, ini hasilnya ini ya. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya persentase kristalinitas makin menurun dengan makin banyaknya K3PO4 yang diimpregnasikan ke NaZSM5 hasil sintesis. Nah, ini makin menurun persen kristalinitasnya ya. Oke, contoh yang lain. Ini hasil XRD juga di fraktogram dari ZSM5. Ini yang A ini adalah ZSM5, lalu ZNO Al2O3 yang diimpregnasikan pada ZSM5 yang dikalsin pada 500 derajat Celcius. Ini ada yang dikalsin pada 500 derajat Celcius, ada juga yang dikalsin pada 580 derajat Celcius. Jadi dalam bidang katalis dan material padat seringkali dibutuhkan informasi tentang dinamika struktur kristal, bahan padatan yang terjadi pada suhu yang berbeda-beda. Nah, seperti contohnya ini ya, 500 dan 580. Hal ini terkait dengan sifat dan kereaktifan bahan padatan yang berbeda-beda apabila berada pada suhu lingkungan yang berbeda-beda. Untuk aplikasi dinamika struktur sebagai fungsi suhu, maka diperlukan alat tambahan pada difraktometernya ya, yang umum dipakai untuk identifikasi fasa, yaitu pemanas sampel. Nah, jadi tidak XRD biasa, jadi harus ada tambahan alat, yaitu di dalam XRD tersebut ada tambahan pemanas sampel. Supaya apa? Supaya bisa dipanaskan sampelnya tersebut, lalu dikarakterisasi pada suhu yang telah ditentukan. Oke, ini hasil cara baca ini ya. Ini Kim dan kawan-kawan, ini saya mengutip dari ini. Kim dan kawan-kawan mempelajari pengaruh impregnasi ZNO Al2O3 dan SnAl2O3 pada ZSM5 terhadap pola difraksi sinar X dari ZSM5 ya. Hasil XRD menunjukkan penurunan intensitas. Oke, bisa Anda lihat ini mulai dari A, B, C dan D, ini ada penurunan intensitas ya. Ini jadi intensitasnya ini menurun. Menurun setelah ZSM5 itu diberi pendukung katalis ya. Jadi ini adalah pendukung katalis ya. Mohon maaf, kebalik ya. ZSM5-nya ini adalah pendukung katalis. Nah, kalau bagian sini biasanya pendukung katalisnya, sedangkan bagian ini adalah katalisnya. Nah, supaya katalisnya itu mempunyai aktivitas yang lebih tinggi, biasanya diberi pendukung katalis. Nah, ternyata terjadi penurunan intensitas puncak utama dari ZSM5. Nah, ini sama dengan penelitian saya ya, menggunakan ZSM5. Setelah ZNO Al2O3 dan SNO Al2O3 diimpregnasikan pada ZSM5. Nah, jadi gambar mulai dari B sampai dengan D dan juga E ya. B sampai E ini adalah katalis yang sudah diimpregnasikan pada ZSM5. Kalau A-nya di sini adalah ZSM5 murni. Contoh hasil XRD yang lain. Oke, tadi ini ya, contoh tadi dari Ki dan silika mesopori dengan konsentrasi Ki 5, 10, dan 15. Puncak karakterisasi K2O, nah ini walaupun ini awalnya ini berupa Ki silika mesopori, tapi setelah dikarakterisasi ternyata teridentifikasi K2O ya, ada kristal K2O ya, yang berbentuk kubik atau kubus berpusat muka. Nah, ini contoh kubus berpusat muka. Ini teramati pada 2 theta, ini 2 theta
2 theta 25,3, lalu 41, 51, dan 66. Dan puncak karakterisasi fase silikat hidrat. Nah, jadi tiap material itu punya fase sendiri-sendiri ya. Fase sendiri-sendiri. Yang teramati pada 2 theta tertentu yang khas. Nah, seperti ini ya. Silikat hidrat itu pada 2 theta 21,8 dan 35,7. Intensitas puncak K2O yang pada 2 theta ini 25,3 dan seterusnya, ini terus meningkat. Nah, ini contohnya ya, K2O misalkan pada sini ya. Ini dari 5, 10 dan 15, ini puncaknya makin meningkat. Intensitas puncak K2O yang terus meningkat ini sesuai dengan peningkatan konsentrasi Ki yang diimpregnasikan pada silika mesopori. Nah, ini ya, ini ada Ki yang diimpregnasikan pada silika mesopori. Nah, seperti itu. Oke, demikian teman-teman perkuliahan tentang kimia zat padat, khususnya tentang SRD. Semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu sehat, sukses, mulia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.